Sifat ganda hutan. Hutan mempunyai sifat yang unik dan sangat berbeda dengan sumber daya alam lainnya, yaitu adanya sifat penggunaan ganda, seperti 1. Pengatur tata air, sehingga dapat mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah. Seperti diketahui, air merupakan produk penting dari hutan. Tanah di hutan sebenarnya merupakan busa raksasa yang mampu menahan air hujan sehingga meresap perlahan-lahan ke dalam tanah. 2. Menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khusus untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi nasional pada umumnya. 3. Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik. 4. Memberi keindahan alam dalam bentuk cagar alam, suaka marga satwa, taman perburuan, taman wisata, serta sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan. Berdasarkan fungsinya, hutan dapat digolongkan sebagai 1. Hutan lindung, 2. Hutan produksi, 3. Hutan suaka alam, 4. Hutan wisata. Kerusakan hutan. Sejak kehidupan manusia masih bersifat primitif, hutan dan kayu merupakan dasar bagi kebanyakan kebudayaan manusia. Hanya sedikit dari berbagai kebudayaan manusia yang berkembang tanpa memanfaatkan hutan sebagai peran penentu. Pada masyarakat kuno, permintaan kayu amat besar karena digunakan untuk kepentingan armada kapal perang dan niaga, serta kebutuhan konstruksi-konstruksi besar yang menggunakan batang kayu yang berharga. Walaupun banyak bangunan-bangunan yang didirikan dengan bahan lain, tetapi untuk keperluan perlengkapannya masih membutuhkan banyak kayu. Untuk kawasan Laut Tengah yang terkenal dengan kebudayaan besarnya, hampir semuanya membutuhkan banyak kayu. Mereka memenuhi kebutuhannya ini dengan mengambilnya dari hutan-hutan yang secara alamiah tidak produktif dan peka terhadap pengaruh iklim. Wilayah ini pada musim panas, curah hujannya kecil dan mengalami kekeringan. Sedang pada musim gugur dan musim dingin, curah hujannya lebat dan menghanyutkan lapisan tanah teratas atau topsoil dari pegunungan yang curam serta menimbulkan erosi. Akibatnya pemulihan hutan menjadi terhambat dan kebutuhan penduduk akan kayu menurun sehingga perekonomian menjadi menurun pula. Pada awalnya kayu dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau sumber energi. Sampai sekarang pun demikian, terutama untuk negara-negara berkembang, karena bahan ini selalu tersedia dan akan selalu tersedia walaupun akhirnya mengalami kelangkaan. Pembakaran dengan kayu adalah cara yang paling sederhana dalam proses pemecahan termal dan merupakan sumber panas secara langsung. Biomasa kayu tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar, namun juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti bahan kimia dan perlengkapan rumah tangga dan perkantoran. Walaupun sudah diciptakan bahan-bahan pengganti kayu seperti plastik dan logam, namun konsumsi kayu dunia tidak kunjung habis, bahkan terus meningkat. Pemanfaatan kayu untuk keperluan sumber bahan kimia yang utama antara lain meliputi A. Karbonisasi, B. Gasifikasi, C. Pencernaan atau digestion. Karbonisasi. Cara ini dilakukan dengan memanaskan kayu sampai dengan temperatur 500 derajat Celcius. Selama dekomposisi termal kayu dalam keadaan tanpa udara, pirolisis, terbentuk hasil sampingan yang berupa gas kayu, pek, dan cuka kayu, dan yang terakhir terbentuk adalah arang kayu. Arang tersebut digunakan sebagai bahan bakar dan hasil sampingannya dimanfaatkan sesuai dengan sifat-sifat kimianya.